Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-88. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan berloncatan dengan tongkatnya yang berputaran menghadapi lawannya yang garang. Setiap kali tongkatnya telah membentur senjata lawannya yang berat, tetapi bindi lawannya itu tidak juga berhasil mematahkan tongkat Paksi Pamekasan yang wujudnya tidak lebih dari sebatang kayu yang seolah-olah begitu saja dipatahkan dari dahannya. Lawan Paksi Pamekasan itu pun menjadi semakin gelisah pula sebagaimana kawan-kawannya. Ia tahu pasti bahwa pasukan Haryo Wisoko tidak akan mampu bertahan menghadapi pasukan berkuda itu, kecuali jika Haryo Wisoko dengan cepat dapat membunuh Pangeran Benowo. Kedua orang lawan Raden Sutawijoyo juga segera dapat menghentikan perlawanannya, dan ia sendiri mampu segera mengakhiri perlawanan Paksi Pamekasan, anak muda yang garang itu. Dengan demikian, Haryo Wisoko, kedua lawan Raden Sutawijoyo, dan Gonowara itu sendiri akan dapat langsung terjun melawan para prajurit. Maka kematian Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo akan dapat mengecilkan hati para prajurit dan para cantrik, bahkan orang-orang berilmu tinggi yang berada di antara para cantrik itu pun akan dicekam oleh kegelisahan dan kebingungan. Tetapi ternyata hal itu tidak dapat mereka lakukan. Bahkan Gonowara itu sendiri telah mendapat tekanan yang besar dari Paksi Pamekasan. Sebenarnya lah, tongkat Paksi Pamekasan yang berputaran semakin cepat itu telah mampu menyentuh tubuh Gonowara. Meskipun sentuhan itu belum menyakitinya, tetapi Gonowara merasa benar-benar terkejut. Karena itu, maka Gonowara itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ayunan bindinya pun kemudian bagaikan menimbulkan angin prahara yang dengan kerasnya melanda tubuh Paksi Pamekasan. Paksi Pamekasan harus bertahan terhadap hembusan angin prahara itu. Bahkan kemudian seakan-akan telah berubah menjadi angin pusaran yang melingkarnya. Debu dan sampah dedaunan berterbangan di sekitarnya. Bahkan angin itu seakan-akan mengangkatnya ke udara. Ilmu iblis mana lagi yang dipergunakan warak gila ini? Geram Paksi Pamekasan. Namun Paksi Pamekasan telah mengenal ilmu seperti itu. Mungkin orang yang pernah menyerangnya dengan ilmu serupa adalah saudara seperguruan Gonowara, tetapi mungkin juga bukan. Mungkin mereka adalah sempalan-sempalan dari perguruan yang semula mempunyai satu lajer. Justru karena itu, Paksi Pamekasan telah mendapatkan petunjuk bagaimana ia harus melawannya. Sambil berdiri tegak dengan lutut yang sedikit merendah, Paksi Pamekasan pun telah memutar tongkatnya dilambari dengan ilmu yang telah pernah disadapnya. Tongkatnya pun kemudian berputar berlawanan arah dengan angin pusaran yang melandanya. Semakin lama semakin cepat dan semakin cepat. Ternyata Paksi Pamekasan memang luar biasa. Putaran tongkatnya yang melampaui kecepatan baling-baling yang ditiup angin kencang itu mampu mempengaruhi putaran ilmu lawannya. Angin pusaran itu semakin lama menjadi semakin mengecil, sehingga akhirnya
akhirnya yang terjadi adalah gejolak angin yang kacau tanpa arah. Debu dan sampah berhamburan ke segala arah, hembusan udara yang tidak menentu, dan kacaunya penglihatan oleh debu dan sampah dedaunan. Gono Warak mengumpat kasar, namun kemudian dihentakkannya bindinya langsung mengarah ke tubuh Paksi Pamekasan. Namun Paksi Pamekasan pun telah bersiaga sepenuhnya. Dengan cepat ia mengelak. Bindi itu terayun sejengkal dari keningnya. Bahkan Paksi Pamekasan masih sempat menjulurkan ujung tongkatnya. Gono Warak tidak menduga bahwa Paksi Pamekasan justru menyerangnya dengan ujung tongkatnya. Karena itu, ujung tongkat itu telah mengenai lambungnya. Gono Warak segera meloncat mengambil jarak, namun Paksi Pamekasan justru memburunya. Serangannya pun telah menyusul pula. Tongkatnya itu pun terayun mendatar menyambar ke arah lututnya. Gono Warak melenting tinggi, sekali ia berputar di udara, kemudian jatuh tepat pada kedua telapak kakinya, sementara tubuhnya seakan-akan menjadi lentur. Sekali lagi tubuhnya melenting dan terayun di udara. Dengan sebuah putaran di udara, maka Gono Warak telah mengambil jarak, sehingga ketika Paksi memburunya, Gono Warak telah bersiap sepenuhnya. Namun dalam pada itu, para prajurit berkuda semakin menguasai arena. Para pengikut Haryo Wisoko semakin terhimpit antara kekuatan yang ada di dalam kepungan mereka dan kekuatan yang kemudian justru mengepung mereka. Karena itu maka keutuhan pasukan para pengikut Haryo Wisoko pun menjadi semakin rapuh. Sementara itu, para prajurit dari pasukan berkuda yang datang dalam keadaan yang bugar itu bertempur semakin garang. Haryo Wisoko yang terkepung itu memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali bertempur, tetapi ia masih dapat berusaha. Tiba-tiba saja Haryo Wisoko itu telah meneriakkan aba-aba sandi yang meskipun telah disepakati oleh para pemimpin pasukan Haryo Wisoko, namun mereka sama sekali tidak berniat untuk melontarkannya. Namun ternyata isyarat sandi itu terlontar juga. Para cantrik dan para prajurit Pajang tidak ada yang mengetahui arti dari isyarat itu. Namun mereka pun telah mempersiapkan diri pula. Mereka memperhitungkan bahwa pasukan Haryo Wisoko itu akan berusaha meninggalkan medan. Tetapi yang terjadi kemudian agak berbeda dari perhitungan mereka. Haryo Wisoko tidak beranjak dari lawannya. Demikian pula kedua lawan Sutawijoyo yang menjadi semakin sulit. Lawan Paksi Pamekasan pun tidak meninggalkan anak muda itu pula. Namun yang terjadi adalah guncangan di medan pertempuran. Ternyata isyarat itu adalah usaha pasukan Haryo Wisoko mengerahkan kekuatan di satu sisi. Pasukan mereka seakan-akan telah bergeser dan memusatkan perlawanan mereka pada sisi yang mereka anggap lemah. Isyarat berikutnya telah terlontar pula dan pertempuran pun segera berubah bentuknya. Pasukan Haryo Wisoko telah menggempur dinding kepungan yang mereka anggap lemah. Dengan demikian, maka hentakan itu telah mendesak para prajurit dan pasukan berkuda di satu sisi untuk bergeser surut. Namun sebelum lingkaran itu pecah, para prajurit berkuda dengan cepat memperkuat dinding kepungan yang hampir koyak itu. Namun gerak pasukan Haryo Wisoko telah berubah lagi. Pada dasarnya pasukan Haryo Wisoko telah mengacaukan garis pertempuran. Sebagian dari mereka sengaja menyusup masuk di sela-sela pasukan lawan. Yang lain
Bahkan ada di antara mereka yang sengaja bergerak dengan cepat menyilang garis pertempuran. Namun para prajurit dari pasukan berkuda segera menanggapinya. Mereka menyadarinya bahwa lawan telah memancing perang berubuh. Sehingga dengan demikian, maka para pemimpin prajurit Pajang itu menduga bahwa itu adalah usaha terakhir dari pasukan Haryo Wisoko untuk menyelamatkan diri. Dalam pada itu, Haryo Wisoko sendiri masih ingin mempergunakan kesempatan yang ada untuk menangkap atau membunuh sama sekali Pangeran Benowo. Namun ternyata Pangeran Benowo memiliki ilmu yang lebih tinggi dari dugaannya. Karena itu maka Haryo Wisoko lah yang mengalami kesulitan. Tetapi Haryo Wisoko sama sekali tidak berputus asa. Dikerahkannya segenap ilmunya untuk mematahkan perlawanan Pangeran Benowo. Yang nasibnya lebih buruk dari Haryo Wisoko adalah Gonowara, seorang yang diaku saudara oleh Haryo Wisoko, seorang yang berasal dari sebuah perguruan di seberang Gunung Kendeng. Ternyata Paksi Pamungkas yang bersenjata tongkat itu mampu mematahkan ilmu yang berkembang dan bersumber dari aji sapu angin. Karena itu, maka justru Gonowara lah yang kemudian mengalami kesulitan. Sekali-sekali tongkat Paksi Pamungkas telah dapat menyentuhnya. Bahkan ketika ujung tongkat Paksi Pamungkas menyambar lambungnya, Gonowara terdorong beberapa langkah surut. Perutnya terasa menjadi mual. Namun sebelum Gonowara sempat memperbaiki keadaannya, tongkat Paksi Pamungkas yang terayun mendatar menyambar ke arah kening. Gonowara masih sempat menangkis dengan bintinya yang berat, sehingga ujung tongkat itu tidak mengenainya. Namun dengan sangat cepat Paksi Pamungkas memutar tongkatnya. Tongkat itu terjulur lurus menggapai dadanya. Gonowara terdorong dengan derasnya. Kali ini ia tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya, sehingga Gonowara itu jatuh terbanting di tanah. Namun dengan cepat Gonowara itu meloncat bangkit dengan berteriak nyaring. Gonowara memusatkan nalar budinya. Sekali lagi ia mencoba menyerang Paksi Pamungkas dengan aji sapu anginnya yang sudah berkembang dan menjadi semakin berbahaya. Tetapi sekali lagi Paksi Pamungkas mampu meredamnya. Angin pusaran itu pun bagaikan lenyap dihalau oleh gelar kekuatan yang berputar ke arah yang sebaliknya sesuai dengan putaran tongkat Paksi Pamungkas. Namun serangan yang kedua itu membuat Paksi Pamungkas semakin marah. Karena itu, demikian angin pusaran itu pecah berhamburan. Maka serangan Paksi Pamungkas pun datang bagaikan banjir bandang. Ternyata Gonowara tak memiliki kemampuan untuk bergerak secepat Paksi Pamungkas. Karena itu, maka ujung tongkat Paksi Pamungkas pun telah mengenainya pula. Bahkan menjadi semakin sering. Ketika tongkat itu benar-benar mengenai keningnya, maka pandangan mata Gonowara bagaikan menjadi gelap. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, maka tongkat Paksi Pamungkas itu telah memukul tengkuknya, sehingga Gonowara itu pun jatuh tertelungkup. Sekali lagi Paksi Pamungkas mengangkat tongkatnya, namun kendali nalarnya mampu mencegahnya. Baginya orang itu akan menjadi penting jika Paksi Pamungkas menghubungkannya dengan rencana khusus orang itu untuk membunuhnya. Karena itu, maka Paksi Pamungkas mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Ketika Gonowara itu mencoba untuk bangkit, sekali lagi Paksi Pamungkas memukul tengkuknya, tetapi tidak dengan tongkatnya. Paksi Pamungkas memukul tengkuk orang itu dengan tangannya agar ia dapat memperhitungkan bahwa orang itu tidak akan mati karenanya.
Sebenarnya lah bahwa Gonowara telah menjadi pingsan. Paksi Pamekas pun kemudian memanggil salah seorang prajurit yang kehilangan lawannya. "Bantu aku mengikat orang ini, aku memerlukannya." Prajurit itu pun kemudian telah melepaskan kamus dan ikat pinggang orang itu. Dengan kamus dan ikat pinggangnya sendiri, maka tangan dan kaki orang itu telah diikat. Dalam pada itu perang pun menjadi semakin sengit. Medan itu pun telah menjadi kacau balau. Tetapi para pengikut Haryo Wisoko yang berlari-lari menyusup di sela-sela lawan dan kawan itu justru mampu memperpanjang perlawanan. Namun yang terjadi itu tidak akan mempengaruhi akhir dari pertempuran itu. Haryo Wisoko pun akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi bertempur berlama-lama, justru hanya akan mengurangi jumlah kawan-kawannya yang menjadi korban ujung-ujung senjata lawan. Perang berubuh yang kacau itu pun ternyata mampu ditanggapi dengan baik oleh para prajurit yang memang sudah memiliki pengalaman yang luas itu. Sehingga para prajurit dan para cantrik itu tidak menjadi bingung atau kehilangan pegangan. Karena itu maka sejenak kemudian telah terdengar isyarat yang dilontarkan oleh Haryo Wisoko, disahut oleh beberapa orang di antara mereka. Isyarat yang kemudian terdengar di seluruh medan itu pun menimbulkan berbagai pertanyaan pada para cantrik dan prajurit Pajang. Sementara itu, medan pertempuran itu pun nampaknya menjadi semakin kacau. Para pengikut Haryo Wisoko berlari-lari, menyerang dan menghindar dengan berbagai macam cara yang kadang-kadang kasar. Namun pada saat yang demikian itu, kedua lawan Raden Sutawijaya justru mengalami nasib yang buruk. Ketika keduanya mencoba menghentakkan kemampuan mereka, ternyata Raden Sutawijaya pun telah siap di puncak kemampuannya. Karena itu, maka kedua orang lawannya itu sama sekali tidak berhasil mengacaukan perlawanan Raden Sutawijaya yang agaknya memang tidak menghiraukan suasana seluruh medan. Karena Raden Sutawijaya pun yakin bahwa para cantrik dan para prajurit akan dapat menguasai keadaan. Dalam pertempuran yang semakin cepat serta kemampuan yang di luar perhitungan nalar, maka kedua orang lawan Sutawijaya itu telah kehilangan kesempatan. Seorang di antaranya yang mencoba untuk menyerangnya dari samping justru telah terjerumus ke dalam keadaan yang paling buruk. Tombak Raden Sutawijaya telah menghunjam langsung ke dalam perutnya. Kawannya yang melihat keadaan itu sama sekali tidak berusaha menolongnya. Ia tahu bahwa usaha itu tentu akan sia-sia. Karena itu, maka ia pun justru berusaha melarikan diri dan hanyut ke dalam kekacaubalauan dalam pertempuran itu. Tetapi Raden Sutawijaya tidak melepaskannya. Dengan loncatan panjang maka ujung tombak Raden Sutawijaya itu telah menggapai punggung orang yang berusaha melarikan diri itu. Terdengar teriakan nyaring, namun kemudian diam. Pada saat yang demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin kacau. Namun para pengikut Haryo Wisoko pun telah mempergunakan kesempatan untuk bergerak keluar dari arena. Mereka bergerak ke arah hutan Jabung yang masih lebat. Haryo Wisoko yang tidak lagi mempunyai kemungkinan untuk berhasil menangkap atau membunuh Pangeran Benowo pun berusaha untuk mempergunakan kesempatan itu, melarikan diri dalam perlindungan kekacaubalauan itu. Namun dalam pada itu terdengar Kirangga Yudo Pranoto berteriak, "Menyerahlah, kalian tidak mempunyai kesempatan lagi."
Tetapi para pengikut Haryo Wisoko tidak segera memenuhi perintah itu. Mereka masih berusaha untuk melepaskan diri. Mereka menyadari bahwa jika mereka menyerah, mereka akan diadili dengan tuduhan pemberontakan. Sementara itu Haryo Wisoko sendiri masih mencari kesempatan untuk dapat menghindari lawannya yang masih muda itu. Ketika arus kekacauan itu seakan-akan melanda arena tempat Haryo Wisoko bertempur, karena para pengikut Haryo Wisoko sengaja ingin memberi kesempatan kepada pemimpinnya untuk melarikan diri, maka Haryo Wisoko telah berusaha untuk hanyut dalam arus yang bergejolak keras itu. Namun demikian ia meloncat surut, maka langkahnya pun segera terhalang. Ternyata Raden Sutawijaya telah berdiri dengan tombak pendek di tangannya menghadangnya. Haryo Wisoko pun segera bergerak ke samping, namun sekali lagi langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri Paksi Pamekasan dengan tongkatnya yang siap untuk menghadapinya. Haryo Wisoko menjadi berdebar-debar. Sementara itu arus gelombang kekacauan telah berlalu. Para prajurit Pajang telah menghalau para pengikut Haryo Wisoko dengan meninggalkan korban yang terbujur lintang di medan. "Kalian licik," geram Haryo Wisoko. "Kalian hanya berani bertempur dengan kelompok seperti ini." "Menyerahlah paman," desis Pangeran Benowo. "Bukankah selama ini kita telah bertempur seorang melawan seorang? Ternyata paman tidak dapat mengalahkan aku." "Kau telah menyadap ilmu iblis," geram Haryo Wisoko. Pangeran Benowo tersenyum. Katanya, "Apakah yang paman katakan? Aku mohon paman menyerah. Ayahanda bukan pendendam." "Kalau saja kalian jantan, aku akan menantang salah seorang di antara kalian untuk berperang tanding." "Paman mempunyai persoalan dengan aku," berkata Pangeran Benowo. "Karena itu, perang tanding itu hanya dapat paman lakukan untuk melawan aku. Tetapi jika paman menghendaki, aku pun siap melayani paman," desis Raden Sutawijaya. Haryo Wisoko termangu-mangu. Sementara itu Pangeran Benowo pun berkata, "Sebelum kita berperang tanding paman, aku ingin menantang paman untuk berlomba ketangkasan naik kuda. Aku ternyata seorang pendendam. Sebelum kita berlomba ketangkasan naik kuda, aku masih belum puas. Baru kemudian kita akan berperang tanding jika paman inginkan." Wajah Haryo Wisoko terasa menjadi panas, tetapi ia memang tidak akan dapat berbuat apa-apa menghadapi ketiga orang yang telah mengepungnya itu. Sementara itu pasukan Haryo Wisoko itu pun telah hanyut dari arena. Sebagian dari mereka tidak sempat melarikan diri. Mereka tertangkap dan dipaksa untuk menyerah. Mereka harus meletakkan senjata mereka di tanah karena mereka tidak mau menyerah dengan sukarela, sehingga masih memberikan perlawanan sampai mereka tidak mempunyai kesempatan lagi atau terluka. Maka para prajurit telah mengikat tangan mereka. Ki Rangga Yudo Pranoto yang melihat keadaan medan bersama Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriya Dama telah menemukan tubuh Ki Rangga Suroniti yang terbaring diam. Sayang sekali, Ki Rangga Yudo Pranoto berjongkok di sisinya. Ia seorang prajurit yang baik. Ia memiliki ilmu yang tinggi. Namun mereka pun terkejut pula ketika mereka melihat Ki Rangga Surotopo terbaring tidak terlalu jauh dari tubuh Ki Rangga Suroniti. Tetapi Ki Rangga Surotopo itu masih bertahan. Nafasnya masih mengalir lancar dari lubang hidungnya. Dengan cepat Ki Waskita merawatnya. Ia membawa obat yang untuk sementara akan dapat menolongnya. Ki Ilura Yudotomo, desis Ki Rangga Surotopo. Kenapa? Ia juga terluka parah.
Ki Panenggalah yang kemudian bangkit, sementara dengan sendat Ki Rangga berkata, "Ia berada tidak jauh dari tempat ini." Ki Panengah dan Ki Kriyadama pun segera mencarinya. Ketika mereka akhirnya menemukannya, ternyata Ki Lurah itu sudah tidak bernafas lagi. "Seorang prajurit yang sangat baik," desis Ki Panengah. Sementara itu, seorang prajuritnya duduk di sisinya sambil mengusap air matanya. Prajurit itu sendiri terluka, tetapi ia sempat berdesis ketika Ki Panengah dan Ki Kriyadama mendekatinya. "Ia seorang pemimpin yang baik. Aku berhutang nyawa kepadanya." Ki Panengah mengangguk, katanya, "Ya, Ki Lurah Yudotomo adalah seorang prajurit yang baik." Ki Panengah dan Ki Kriyadama itu pun kemudian bangkit berdiri dan beringsut ketika Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan datang mendekat. Di antara mereka berdiri Haryo Wisoko yang sudah tidak bersenjata. Demikian prajurit yang menangisi Ki Lurah Yudotomo itu melihat Haryo Wisoko, maka tiba-tiba saja ia meloncat bangkit. Pedangnya terangkat dan terayun dengan derasnya sambil berteriak, "Kaulah sumber dari malapetaka ini!" Tetapi pedang itu membentur landaian tombak pendek Pangeran Benowo. Demikian kerasnya, apalagi orang itu tidak mengira bahwa akan terjadi benturan. Maka pedang itu telah terlepas dari tangannya. Orang itu terkejut, selangkah ia surut. Dengan wajah yang tegang prajurit itu pun bertanya, "Kenapa pangeran menghalangi aku?" "Prajurit," desis Ki Kriyadama, "kau berbicara dengan Pangeran Benowo." "Ya, aku tahu. Justru karena itu aku bertanya, bukankah Haryo Wisoko ini sumber dari malapetaka ini?" "Kau telah kehilangan unggah-ungguh," berkata Ki Kriyadama. Orang itu terdiam, sementara Pangeran Benowo berkata, "Aku tahu, hatinya sedang bergejolak." Prajurit itu pun kemudian menundukkan kepalanya, sementara Pangeran Benowo berkata, "Aku memerlukan Haryo Wisoko hidup-hidup. Aku ingin mendengar Paman Haryo Wisoko bercerita tentang ketegaran kudanya, tentang mimpi-mimpinya, dan tentang dunianya." Prajurit itu menunduk semakin dalam, sementara Pangeran Benowo menepuk bahunya sambil berkata, "Kau adalah seorang prajurit yang baik. Aku berterima kasih kepadamu dan kepada kawan-kawanmu yang telah dengan gigih bertempur melindungi kami." Prajurit itu tidak menjawab. Sementara itu, seorang cantrik telah menemui Ki Panengah sambil berkata, "Saudara-saudaraku sudah berkumpul, Guru." "Baik, aku akan segera menemui mereka." Ki Panengah pun kemudian telah memberitahukan kepada Ki Kriyadama bahwa ia akan menemui para cantrik lebih dahulu. "Marilah Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan kau Paksi, kita temui saudara-saudaramu, para cantrik." Ki Kriyadama lah yang kemudian bersama-sama para prajurit yang lain mengangkat tubuh Ki Lurah yang gugur di medan pertempuran itu. Selain Ki Lurah, beberapa orang prajurit telah gugur pula. Selebihnya berserakan tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa. Selain para pengikut Haryo Wisoko, juga para pengikut orang-orang yang sangat bernafsu untuk memiliki cincin yang ada di tangan Pangeran Benowo itu. Di dalam barak yang dipergunakan untuk sementara itu, berkumpul para murid Ki Panengah. 7 orang di antara mereka terluka, 3 orang terluka berat.
Ki Pandengah merasa sangat prihatin atas peristiwa itu, tetapi ia masih bersyukur bahwa tidak ada di antara mereka yang gugur dalam pertempuran itu. Agaknya para prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Lurah Yudotomo telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melindungi para cantrik. Namun Ki Lurah Yudotomo sendiri harus menyerahkan nyawanya, sementara Ki Rangga Surotopo terluka berat. Dalam pada itu meskipun ada 3 orang cantrik yang terluka parah, namun Ki Pandengah masih berharap bahwa ketiganya dapat ditolong nyawanya jika Tuhan Yang Maha Pemurah berkenan. Namun dalam pertempuran yang sengit itu, Pajang dapat menangkap hidup-hidup Haryo Wisoko. Haryo Wisoko tidak akan dapat mencuci tangan atas apa yang sudah dilakukannya. Jika sebelumnya Haryo Wisoko tidak dapat ditangkap karena tidak dapat dibuktikan bahwa ia sudah melakukan kesalahan dengan melanggar paugeran, maka saat itu Haryo Wisoko langsung dapat ditangkap. Justru saat ia memimpin pasukannya untuk membunuh Pangeran Benowo, tuduhan yang dikenakan kepada Haryo Wisoko adalah tuduhan yang sangat berat, melakukan pemberontakan. Meskipun demikian, Pajang gagal untuk menangkap para pemimpin kelompok dan perguruan yang telah menyerang perkemahan itu. Tetapi mereka telah dapat dikenali di pertempuran itu, sehingga Pajang dapat mengirimkan pasukan ke sarang mereka untuk menghancurkannya. Dalam pada itu Paksi Pamekasan pun kemudian telah teringat kepada seseorang yang mengaku saudara Haryo Wisoko yang telah berusaha membunuhnya. Ia dapat membuat orang itu pingsan dan kemudian memerintahkan beberapa orang prajurit untuk mengikatnya. Paksi Pamekasan pun kemudian minta diri untuk mencari orang yang mengaku bernama Gonowara itu. Namun Paksi Pamekasan menjadi sangat kecewa. Ternyata orang yang mengaku bernama Gonowara itu sudah terbujur membeku. "Siapa yang membunuhnya?" bertanya Paksi Pamekasan. "Bukankah saat ia diikat, ia hanya pingsan?" "Ya Paksi," jawab seorang prajurit. "Tetapi ketika arus kekacauan itu melanda tempat ini dan kemudian dapat kami singkirkan, orang itu kami dapati sudah mati. Dadanya telah ditusuk langsung dengan sebilah pedang atau semacamnya." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian ia menarik kesimpulan bahwa telah ada orang yang memerintahkan kepada orang itu secara khusus untuk membunuhnya. Ketika Paksi Pamekasan kemudian kembali ke dalam baraknya, maka ia pun langsung mendekati Haryo Wisoko yang duduk bersandar tiang, sementara tangannya yang melingkari tiang itu terikat dengan eratnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.